Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tak ada kata yang pantas untuk kita panjatkan pagi ini selain rasa syukur yang Allah bilang dalam surah Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur, maka aku tambah nikmat. Cara menambahkan nikmat Allah itu jangan dibayangkan ketika kita bersedekah 1 roti dapat 2 roti. Tapi cara menambahkannya Allah dengan ditambahnya ketentraman dan ketentraman di hati kita semua, ya. Jadi jangan bilang, oh Allah nambah nikmat berarti aku akan mendapatkan 2 roti karena aku sudah kasih 1 roti. Bukan. Ketika kita memberi, Allah tambahkan nikmat kita dengan ditambahkannya ketentraman dan ketentraman dalam hati. Sekalipun dalam keadaan sakit, hati tentram. Sekalipun dalam ketika tidak kekurangan rezeki, hati tentram. Dalam kondisi banyak musibah, hati tentram. Silahkan bisa dirasakan itu, ya, bahwa ketentraman dan ketentraman yang didapatkan ketika apa? Ketika kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sebagai wujud syukur kita kali ini, kita bersyukur juga kepada Allah bisa menghadiri muajahah bertatap muka, ya. Karena sebetulnya mencari ilmu yang dianjurkan oleh Rasulullah itu adalah muajahah. Bertatap muka pada pagi ini via Zoom, ya. Sama, ini juga nilainya muajahah. Jadi mencari ilmu tidak cukup untuk didengarkan video atau YouTube saja. Itu hanya sebagai pelengkap. Jadi yang dianjurkan itu adalah langsung bertemu dengan guru, meskipun hanya via Zoom, seperti pagi ini. Rahmat salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Harus sering berselawat, ya. Sedikitnya salawat itu adalah salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat Jibril ini sebagai mas kawin pernikahan Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa. Esensi Isra Miraj, ya, masih bisa dikenang oleh kita. Seorang nabi yang diciptakannya di awal, tapi mas kawinnya berselawat kepada nabi yang belum dilahirkan. Karena sesungguhnya Nur Muhammad itu sudah diciptakan 40.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Luar biasa. Oleh karena itu, ternyata nabi yang paling sepuh, yang paling dahulu itu ya Nabi Muhammad SAW. Di mana diamankannya sebelum lahir? Di surga. Sampai-sampai Buraq terpingkal-pingkal ketika ditanya Jibril, Buraq, ingin ketemu Muhammad gak di bumi? Ya, aku kangen. Kok dia seperti sudah kenal? Karena Nur Muhammad bersamanya di surga. Gitu. Aku kehilangan sejak Muhammad turun ke bumi. Luar biasa. Merinding terus, ya, kalau bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai pengantar kita pagi ini,
yang mau kita bahas adalah apa-apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya tentang tata cara ibadah. Maka hari ini kita akan membahas tentang 12 hal yang harus kita perhatikan di dalam sholat. Izin ya, saya buka slide ini. Apa saja isinya? Gitu. 12 hal yang harus diperhatikan di dalam sholat. Sholat itu begitu penting ya. Sering terdengar bahwa sholat yang agama, sholat bisa mencegah perbuatan maksiat, nahi munkar. Sholat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh itu adalah pemisah antara orang musyrik dan orang beriman. Sholat juga menjadi kekuatan muslim akan terus bertambah di seluruh dunia apabila sholatnya sudah memperhatikan 12 hal ini. Sudah sholat yang tepat maksudnya ya. Mana saja yang harus diperhatikan. Asal kita tahu dulu sholat itu apa. Sholat itu kalau menurut ilmu fikih, sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu sholat. Menurut ilmu fikih ya. Terus katanya perlu diketahui perumpamaan sholat itu bagaikan raja yang sedang mengadakan pesta perkawinan. Ia menyediakan berbagai macam makanan, rasa, warna, manfaat. Di dalam sholat itu juga mengundang dan menyediakan berbagai macam gerak, zikir. Dan di dalam sholat ada 3 rukun yang harus kita perhatikan. Ada rukun kolbi, yaitu niat. Ada rukun qauli, yaitu ucapan. Ada rukun fi'li, yaitu pekerjaan. Itu sekilas-sekilas dulu, nanti insya Allah di belakang kita bahas lagi. Di dalam sholat itu ada 12.000 hal yang kemudian dihimpun menjadi 12. Sebetulnya 12.000 ya. Perhatikan yang 12 ini. 12 ini juga sama dengan 12.000 tadi. 6 hal sebelum mengerjakan sholat, 6 hal ketika mengerjakan sholat, 12-nya dibagi 2. Ya. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan sebelum sholat kan? Tadi kan dibilang 6 hal sebelum sholat. Berarti yang di awal-awal ini adalah yang sebelum sholat. Sebelum sholat, perhatikan ya ibu-ibu. Yang pertama apa? Nah, di sini ada. Yang pertama yang harus diperhatikan dalam sholat adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau sholat kita harus tahu dulu ilmunya. Ya, kalau sholat harus tahu ilmunya. Sholat tanpa ilmu itu tidak benar. Terkecuali mu'alaf. Dia kan masih belajar. Kalau mu'alaf gimana? Kan belum belajar rukun sholat. Bukan hanya rukun dalam sholat, Bu. Silahkan ditulis. Pertama syarat. Kedua rukun, ketiga wajib. Jadi banyak hukumnya ternyata kan. Keempat sunnah. Kelima batal. Keenam yang makruh. Itu dalam sholat yang harus diperhatikan. Nah, kalau saya lupa bahas, mohon ada yang bertanya nanti ya pada sesi pertanyaan. Kalau lupa bahas. Ya. Jadi ternyata sholat itu harus tahu ilmunya. Ilmunya yang barusan saya bilang. Harus tahu apa? Harus tahu syarat, harus tahu rukun, harus tahu wajib, harus tahu mana sunnah, harus tahu mana yang membatalkan, harus tahu mana yang makruh. Itu. Harus tahu ilmu yang itu maksudnya. Jadi kalau belum tahu ilmunya yang itu ya belum sempurna sholatnya. Itu.
Ini kata Nabi. Nabi bersabda, banyak tuh ya. Wah tuh, lihat, Ibu bisa lihat. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang yang bukan pada jalan yang sebenarnya. Amal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan, tidak mendatangkan kebaikan. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita tidak tahu ilmunya, ya. Saya jujur agak kesulitan karena ada gambar di pinggir saya maksudnya. Gemar beribadah dengan tahu ilmunya. Ya. Ini saya lamain aja tuh slide-nya. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Itu. Tapi jangan hanya ilmu terus yang dituntut, teori. Ibadahnya enggak. Nah, lain itu. Justru kita mencari ilmu untuk gemar beribadah. Tapi ada orang beribadah terus, nuntut ilmunya enggak. Saya kan yang penting praktek pada Allah. Salah, berarti meninggalkan ilmu. Karena ada segolongan orang yang rajin ibadah, meninggalkan belajar. Mudah-mudahan bukan kita. Ya, itu kata Nabi. Kata Allah mana? Ada kata Allah. Ditulis ya Bu, dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. وقدمنا إلى ما عملوا من أمل فجعلناه هباء منثورا. Itu yang kata Allah. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Diterima Bu semua gitu sholat-sholatnya Ibu tuh. Yang sehari semalamnya entah mungkin nyampe ya 50 rakaat dengan sunah-sunahnya. Tapi apa? Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Sakit luar biasa. Nah, gimana sholat saya kata Ibu? Saya subuh sholat, duha sholat. Apa salah saya? Salahnya sholatnya tak tahu ilmunya. Dijadikan sholatnya apa kata Allah? Bagaikan debu yang berterbangan. Makanya saya kasih tahu ibu-ibu, kalau ada pelajaran fikih ibadah sekalipun bukan saya, siapa saja banyak yang mengadakan kajian-kajian fikih ibadah ya. Ikut supaya tahu ilmunya. 1 tuh ya, saya ulang. 6 yang dalam persiapan untuk sholat, dan 12 hal tadi ya. Ini baru 1. Yang kedua, untuk persiapan sholat itu, yang harus kita perlu tahu ilmu wudhu. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kemarin, ibu-ibu sudah tahu tentang ilmu wudhu ya. Udah kita pelajari. Tidak sah sholat, melainkan dengan suci. Itu bab tohar. Ayatnya yang kemarin ya, Al-Maidah ayat 6. Atau ayatnya yang Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kenapa disuruh wudhu? Karena Allah menyukai orang-orang yang suci. Suci dalam mau menjelang sholat namanya wudhu, beda. Karena wudhu membersihkan luar dalam. Gitu. Kalau hanya toharoh saja hanya bisa membersihkan yang luar. Gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kemarin ada yang saya janjikan mau bahas tentang tayamum ya. Sedikit saja. Tayamum itu bagi orang yang sedang sakit, atau yang sedang bepergian jauh, atau yang sedang kesulitan air, ya, itu boleh tayamum. Ayat yang di bawahnya ya.
yang fatayamamu, ya, yang harus tayamum kalau tidak ada air, atau lagi sakit, atau bepergian jauh. Dan tayamum hanya mengusap, bukan mencuci. Mengusap dengan tanah yang suci, tanah yang bersih. Pertama ke muka, kedua ke tangan, hanya 1 kali. Beda dengan wudhu. Wudhu yang wajibnya 1, yang 2-nya sunnah. Kalau tayamum nggak usah 3 kali, 1 kali udah cukup. Namanya juga sedang darurat. Gitu. Cara mengusap muka dalam tayamum sama dengan mengusap muka di dalam wudhu, ya. Di mana tangan kita sini, habis itu telunjuk di sini ya, habis itu ini di jempol di belakang telinga. Cara mengusap tangan di dalam tayamum, Ibu bisa lihat saya nggak ya? Sini nih. Yang jadi co-host boleh berkomentar ya, kalau nggak kelihatan ini. Nih. Sisakan, ini tangan jangan dulu diusap, begini. Tuh, dia akan terusap. Itu yang saya janjikan kemarin, takut saya lupa soalnya. Seperti itu tayamum sekilas ya. Mudah-mudahan ada momen pertemuan ke depan yang khusus, atau nanti Ibu bisa bertanya lagi. Kalau tidak dipahami ya, mudah-mudahan sudah dipahami. Jadi yang 6 harus diperhatikan dalam sholat adalah, yang kedua adalah wudhu yang sudah pernah kita bahas. Tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga dia berwudhu. Itu. Ketiga yang harus diperhatikan di dalam sholat, sebelum sholat, yaitu pakaian. Karena Allah di dalam surah Al-A'raf ada ya, berfirman bahwa di sini tuh, anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus. Ya Bu, saya tuh sering nyandain ibu-ibu kalau lagi ngaji offline. Bu, kalau sholat enakan pakai pakaian bagus, enakan pakai daster. Pakai daster Bunda. Lalu saya tanya lagi, daster baru apa daster bolong? Ketawa lah mereka. Saya bilang, yuk baca ayatnya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid atau majlis kalau kita, atau tempat sholat. Itu. Jadi disuruh pakai pakaian yang bagus rupanya. Saya tanya lagi, Bu, kalau sholat pakai mukena yang bersih, yang bagus, atau yang banyak cetiknya? Ketawa ibu-ibu. Katanya, soalnya yang banyak cetiknya itu mukena yang paling sudah nyaman ustazah saya pakai. Saya bilang, jangan abaikan perintah Allah untuk berpakaian yang bagus, ya. Jangan sampai punya mukena yang bagus hanya dipakai untuk lebaran. Habis lebaran disimpan lagi dalam lemari. Yang hari-hari yang pakai yang ada cetiannya lagi. Jangan sampai gitu ya. Tuh ibu-ibu kan orangnya pewean. Kalau udah pakai daster yang bolong-bolong itu udah enak kayak itu terus. Ya masih mending daster kan di dalam. Mau kenanya lah. Mau kena sobek kan tidak mungkin. Aurat kelihatan ya. Kali lagi tuh lihat ya. Bahwa yang harus diperhatikan adalah pakaian. Surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Itu bisa kaitannya dengan Ramadan tuh. Minum secukupnya, makan secukupnya, karena Allah tidak suka yang berlebihan. Berkaitan juga itu. Sebelum sholat, harus diperhatikan adalah memelihara waktu. Karena Allah Ta'ala berfirman, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Tidak disebutkan
Waktu-waktunya di dalam Al-Quran hanya dibilang, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Lalu siapa yang menentukan sholat-sholat itu? Kalau tidak salah, saya pernah bahas entah itu di kelas mana, atau entah itu lagi webinar, bahwa setelah turun perintah sholat, pada saat Isra Mi'raj, Jibril dan Rasulullah berdiskusi tentang waktu-waktu sholat itu. Kan diceritakan bahwa kalau nabi-nabi sebelumnya itu waktu sholatnya 50 waktu. Bayang Bu, kalau kita masih 50 waktu. Nggak ada waktu untuk kajian fikih begini. Nggak ada untuk kelas-kelas tahsin. Kemana tuh ibu-ibunya? Lagi sholat. 10 menit sholat, 10 menit sholat, 50 waktu. Maka Nabi Musa alaihissalam merasa kasihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah wahai Muhammad agar Allah berikan rukhsah. Akhirnya rukhsah itu tibalah menjadi 5 waktu. Setelah 5 waktu juga disuruh kembali. Kembali lagi 5 waktu juga kayaknya nggak kuat. Tahu ya kondisi kita sekarang Nabi Musa. Masih banyak orang yang meninggalkan sholat meskipun hanya 5 waktu. Kata Rasulullah, tidak, Kakanda, saya malu. Terus menawar kepada Allah, biarkan 5 waktu saja sudah cukup. Begitu mau mempraktekannya di dunia, diskusilah Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Bagaimana menyikapi tentang surah An-Nisa ayat 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Bagaimana cara menentukan waktu? Di dalam kitab Hayawanatul Hayawan, di dalam kitab Tafsir Sawi, banyak-banyak yang menceritakan itu, bahwa Jibril memberi solusi kepada Nabi Muhammad, pakai aja salah satu sholat-sholat yang dipakai para nabi terdahulu. Salah satu ya, karena 50 waktu. Contoh, pakailah sholat subuh. Itu adalah sholat taubatnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Nah, jadi ketika diterima taubatnya Nabi Adam pada saat subuh hari, yang tadinya Nabi Adam terus menunduk menangis, sampai ada ulama yang menafsirkan air matanya Adam itulah yang menjadi sungai. Kan Nabi Adam di India, yang sampai ke negeri Cina. Sungainya maksudnya. Bangun Nabi Adam, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Udah Adam, saya terima taubatmu. Itu katanya di waktu subuh. Maka Nabi Adam langsung bersyukur dengan sholat subuh. Lalu bagaimana lagi Jibril sholat apa lagi yang 5 waktu ini? Tetapi itu semua petunjuk Allah pasti. Hanya saja tidak dimasukin ke ayatnya di dalam Al-Quran. Karena kan Jibril yang bawa. Pakai saja waktu zuhur taubatnya Nabi Daud alaihissalam. Gitu. Jadi Nabi Daud bertaubat lalu bersyukur di waktu zuhur. Bagaimana dengan asar? Pakai saja taubatnya Nabi Sulaiman. Ya, jadi itu diskusinya. 5 waktu itu dibuat waktu-waktu seperti itu. Bagaimana sholat apa lagi? Kata Jibril, maghrib. Karena ada seorang nabi yang bersyukur pada waktu maghrib. Dia bersyukur dipertemukan kembali dengan putranya dan disembuhkan matanya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Jadi ketika Nabi Yakub merasa bahwa anaknya tuh masih ada, ashku basi wa khusni ilallah, aku adukan segala kesedihanku
kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya. Maka kalau kita lagi pusing, lagi bingung, lagi banyak musibah, seperti Nabi Yakub ini, asku bathi wa husni, bilang, aku mengadukan segala kekesalanku terhadap putra-putra, kelakuan putra-putraku yang telah menghilangkan Yusuf. Kepadamu aku tahu Yusuf itu masih ada. Ternyata apa yang ia sangkakan betul karena dia adalah seorang nabi, sangkaannya betul. Dipertemukan. Ketika itu putranya yang ia rindukan sudah menjadi seorang raja di Mesir. Lalu putranya mengirimkan gamis. Gamisnya ditempelkan ke matanya, butanya menjadi sembuh. Itu pada saat waktu maghrib. Lalu ia bersyukur kepada Allah dengan sholat maghrib. Salah satu ya, karena sholatnya 50 waktu. Ini salah satu. Lalu dipakailah oleh Rasul kita sholat maghrib ini. Lalu sholat apa lagi? Kata Nabi Muhammad. Sholat yang dilakukan oleh seorang Nabi yang bertaubat. Ketika Nabi itu kesal sekali di daerah Mosul, Irak. Dia berdakwah gak ada yang ngikutin. Ya Allah, saya udah berbusa-busa mengajak berdakwah, gak ada yang ikut. Masih ramai yang di Pukohati, ada diajak Pukohati, ada orang yang ikut. Masih ramai yang di Katimus, diajak untuk belajar tahsin 500 orang keseluruhan. Ini gak satu pun yang ikut. Padahal Nabi yang menyeru di daerah Mosul itu. Saking kesalnya Nabi itu mau kabur. Sampai dibilang begini, kalian tidak ada yang mau beriman. Lihatlah nanti azab Allah akan datang. Tapi sambil kabur nabinya. Nah, ketika itu, langit sudah gelap. Petir sudah menyambar-nyambar. Akhirnya, orang-orang di Mosul itu pada bertaubat. Oh, berarti benar ini akan azab. Tapi nabinya udah pergi. Nabi Yunus. Ketika ia pergi, di perjalanan di dalam perahu, perahunya oleng. Kata yang bawa perahu, waduh ini oleng, pasti di dalam perahu ini ada yang berdosa. Mari kita kocok, dikocok gitu. Setiap namanya yang keluar dialah yang terjun ke laut. Setiap dikocok, yang dibuka yang keluar namanya Nabi Yunus. Kata yang bawa perahu, aduh gak mungkin, dia kan orang soleh. Dikocok lagi. Yang keluar Nabi Yunus lagi. Aduh gimana, ini kan seorang nabi, masa iya berdosa? Gitu. Lalu dikocok lagi, saking penasaran, tapi perahunya tetap oleng. Pas dikeluar yang ketiga, Nabi Yunus tidak ngomong apa-apa, langsung melemparkan diri ke laut. Lalu dia diterkam oleh ikan yang besar. Di dalam perut ikan, Nabi Yunus. Jadi maunya Allah, Nabi jangan kabur gitu loh. Tenang dulu, nanti juga akan bertaubat mereka. Tapi ya itu bukan kesalahan juga, itu perjalanan Nabi. Habis itu, Nabi Yunus di dalam perut ikan, menurut beberapa tafsir, beberapa usia di dalamnya. Di dalamnya hanya bertaubat, dan bertaubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi Yunus. Ketika dikeluarkan dari perut ikan, itu waktu Isya. Akhirnya dia bersyukur dan bertobat di waktu Isya. Itu juga dipakai oleh Nabi Muhammad waktu itu. Jadi udah berapa waktu? Udah genap 5 waktu. Jadi waktu-waktu sholat yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW ini adalah salah satu waktu yang dipakai oleh nabi-nabi lain. Bahasa Arabnya kayak gini, saya syairkan aja. Sallu khamsakumu, sallu khamsakumu, Allah na'budu, Allah na'budu, li adama subuhun zuhurun li Dauda, asrun li Sulaiman, maghrib li Yaquba, Isa li Yunusa.
Jadi li Adama kepada Nabi Adam subhun salat subuh ya. Zuhrun li Dauda zuhur Nabi Daud, asrun Nabi li Sulaiman, maghrib li Yaquba. Itu dari kitab aslinya begitu bahasa Arab. Itu saya tadi terjemahkan aja. Terus Isa li Yunusa, salat Isya itu milik Nabi Yunus. Pada akhirnya genaplah salat itu 5 waktu. Itu saya menafsirkan surah An-Nisa seperti itu ya. Jadi sholat itu harus memelihara waktu, jangan semau-mau. Terus di dalam kitab fikih juga, waktu-waktu sholat itu sudah ditentukan ya Bu. Waktu jam maksud saya. Sholat zuhur, mulai dari azan sampai menjelang asar. Ada nama-namanya, itu panjang lagi, ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu daruroh. Waktu fadilah itu waktu setelah azan, ya. Waktu ikhtiar itu berarti jam 1. Waktu darurat, itu misalkan ibu pulang dari mana sampai rumah selama belum mendengar asar, sholat. Kapan akhirnya? Akhirnya pas ada azan asar, itu adalah akhir sholat zuhur. Semua sholat sama. Semua sholat sama. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu darurat. Ada waktu utama, ada waktu pilihan, ada waktu darurat. Itu maksud. Jangan selalu ngambil waktu darurat ya Bu. Bahaya. Seakan-akan kita ngentengin tentang waktu-waktu sholat. Pelihara waktu kan itu. Harus diperhatikan. Selalu waktunya yang utama. Waktu fadilah namanya dalam ilmu fikih ya. Waktu darurat itu ya pas daruratnya darurat banget. Waktu pilih-pilih itu biasanya karena ketiduran, bangun-bangun jam 1 langsung sholat. Jadi akhir waktu sholat itu adalah datangnya waktu asar. Misalkan gini, ibu pergi dari mana, nyampe rumah belum ada adzan asar ya, oh iya saya sholat. Karena kata bunda juga selama belum ada adzan asar saya langsung sholat. Begitu ibu sholat, Allahu Akbar. Begitu ibu baca, misalkan ibu bacanya iftitah dulu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Di masjid, Allahu Akbar Allahu Akbar, adzan asar. Padahal ibu baru sholat zuhur. Tidak batal karena udah masuk sholat. Udah dapat rukunnya yang pertama yaitu niat sama takbiratul ihram. Jadi jangan dibatalin ya, itu sah sholatnya. Karena sudah dapat niat dan takbiratul ihram. Penting ini, fikih ini. Luar biasa, hari-hari soalnya kita lakukan. Tapi jangan menjadi pilihan sholat darurat itu ya. Itu masa darurat namanya juga, kalau tidak ada darurat mah jangan sampai kita lakukan. Seperti itu Bu, awal sholat waktu fadilah, akhir sholat waktu darurat. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ini ayatnya ya Bu, tadi harus memelihara waktu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh ini yang mana nih? Yang nomor 4 ya. Ini sebetulnya ayat ini nyambungnya kepada sholat yang harus berdiri ya, tapi tidak apa-apa. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tmanantum faqimus shalah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang ujung ya. Jadi yang awal itu untuk sholat berdiri. Yang untuk awal sholat berdiri sampai sini. Faqimus shalah. Yang disuruh memelihara waktu
Yang innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Itu. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Itu. Tidak dijelaskan tadi zuhur asarnya kan di sini. Hanya dijelaskan atas diskusi malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ayat awalnya diingat ya Bu, itu juga sama yang harus diperhatikan. Sholat berdiri nanti ada. Yang kelima, yang harus diperhatikan, menghadap kiblat. Karena Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Al-Baqarah 150, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Tuh perintahnya. Ibu baca ya, biar menjadi pahala tilawah kita. Karena apapun kajian dengan saya, ujung-ujungnya suruh baca dengan tahsin. Ya, itu tentang menghadap kiblat. Bunda, kalau saya sholat di luar, tidak ada petunjuk kiblat kayak di hotel. Sholatnya gimana? Saya di hutan atau saya pergi ke Kalimantan atau di bandara di mana? Gak apa-apa. Sholat saja. Niatkan saja bahwa ibu menghadap kiblat. Itu namanya darurat ya. Sholat kemana saja, tapi niatkan menghadap kiblat, kan diniatnya menghadap kiblat. Nomor 6 yang harus diperhatikan niat tuh, sambung niat. Ya. Kalau yang bahasa Arabnya itu adalah lafaz niat atau saya bilang prolog. Kalau niat yang dimaksud itu adalah niat yang kalau di dalam sholat berbarengan dengan takbiratul ihram. Niatnya ya. Kalau dalam wudu berbarengan dengan membasuh muka. Kalau yang bahasa Arab itu adalah lafaznya, prolognya. Jadi kalau niatnya di dalam hati. Namanya rukun kolbi. Baru 6 ya Bu, masih jam 10.53 ya. Pentingnya niat ada dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Semua perbuatan tergantung niatnya. Kalau ibu sholatnya sholat latihan ya nggak jadi sholat. Kan banyak sholat-sholat latihan untuk anak-anak PAUD, anak TK ya. Ini untuk kata ibu-ibu tuh, untuk melatih anak-anak memang harus ya. Jadi pembedanya itu adalah di niat ya. Kalau kita niat sholat jadinya sholat. Kalau niatnya wudu jadinya wudu. Ketujuh yang harus diperhatikan, udah masuk dalam sholat ya, takbiratul ihram. Jadi sholat itu yang membedakan dengan sholat-sholat lainnya adalah sholat itu adalah yang diawali takbiratul ihram wa akhiruhu salam, yang akhirnya adalah salam. Itu dalam kitab fiqh. Jadi kalau bukan diawali takbiratul ihram, bukan diakhiri dengan salam, bukan sholat namanya. Jadi sholat yang dimaksud dalam Al-Quran adalah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Sampai-sampai ada orang yang bertanya pada Imam Asy-Syafi'i, bagaimana kalau sholatku tidak pernah mendapatkan kehusyuan? Imam Asy-Syafi'i bilang,
Asal kamu tetap ingat saat takbiratul ihram bahwa kamu mau sholat, asal kamu husu waktu salam bahwa kamu benar-benar udah keluar dalam sholat, itu minimalnya. Karena hati saya itu on off. Ingat di dalam sholat itu apa? Kebayang yang hilang kunci, ketemu karena bayangan dalam sholat. Ingat anak belum jemput sekolah, ingatnya dalam sholat. On off. Itu. Kehusyuannya itu masih kurang sempurna. Tidak sepenuhnya mengingat apa-apa yang dalam sholat. Makanya saya anjurkan ibu-ibu untuk mengetahui makna-makna sholat, supaya hati sibuk dengan pemaknaan-pemaknaan fahmul ma'ani. Maknanya takbiratul ihram, Allah maha besar. Maknanya doa-doa iftitah itu enak banget. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya karenamu. Makanya meskipun saya tahu dalil doa iftitah itu dua-duanya sahih, Allahumma ba'id sahih, Allahu Akbar sahih, saya lebih memilih Allahu Akbar kabiro karena pengakuannya tuh besar. Saya pengakuan di situ saya nggak mau ketinggalan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Karena ada ayat Al-Qur'annya, kalau yang doa iftitah yang ini kan dari Al-Qur'an, surah-surahnya sudah ada ya di situ. Dan yang wa ana minal muslimin. Selanjutnya ada hadis yang mengatakan pembuka sholat adalah bersuci, yang mengharamkan dari perkara di luar sholat adalah ucapan takbir, dan yang menghalalkan kembali adalah ucapan salam. Halal apa maksudnya? Halal bicara, halal bergerak yang lain. Karena di dalam sholat itu banyak yang diharamkan, gak boleh bergerak gitu loh, gak boleh berbicara yang di luar tuntunan gitu. Kalau dalam sholat itu jelas bacaan-bacaannya sudah dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh berbicara bahasa Indonesia. Setelah salam boleh bicara apapun halal, itu maksud hadis ya. Nomor 8 yang harus diperhatikan itu berdiri, yang tadi ayatnya yang di atas tadi, atau yang sholat itu kiaman, berdiri. Kalau sakit udah boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk gitu, berbaring ala junubihim itu. Jadi pertama berdiri kalau masih kuat. Kalau nggak kuat baru duduk. Kalau nggak kuat lagi baru berbaring. Itu ayatnya. Ayat yang lebih tepat sebetulnya ayatnya yang tadi di atas, yang saya tentang waktu-waktu yang ditentukan. Itu lebih tepat. Atau dalam surah Ali Imran. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ada itu. Orang-orang yang berzikir, berdiri, duduk. Itu menggambarkan sholat. Kalau yang Ali Imran menggambarkan sholat itu, bahwa sholat itu rangkaiannya berdiri, terus beruku, terus sujud. Itu bahwa sholat itu kan gerakannya mana gitu, panduannya itu dipandunya begitu. Kalau sholatnya perempuan juga dipandu langsung malah ke Sayyidatina Maryam. Ya Maryam uqnuti, wahai Maryam ibadahlah kamu, warka'i wasjudi itu kan, warka'i ya, wasjudi warka'i, balik ma'arroki'in, sujudlah dan rukunya bersama orang-orang yang ruku. Sholat perempuan dipandu jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Berarti benar-benar sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, hanya beda waktunya.
Waktunya 50 waktu, kita 5 waktu. Jadi yang diperbaharui waktu 5 tadi itu yang didiskusikan. Kalau soal berdiri, ruku sujudnya sama dari dulu. Itu Ibunda Maryam diperintah begitu. Ya Maryamu kunuti wasjudi warka'i ma'arroki'in. Wahai Maryam, sujudlah, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Seperti itu ya. Lalu nomor 9, membaca ayat-ayat Al-Quran. Makanya kita belajar tahsin. Sedikitnya agar kita bisa membaca yang tahsin di dalam sholat. Jangan kalau baca Al-Quran untuk manusia begitu indahnya, tapi baca Al-Quran untuk Allah begitu rusaknya. Harus kebalik. Enggak kebalik, harus sama deh. Karena didengar orang juga harus yang enak. Kalau rusak mana mau orang dengar. Iya, dalam sholat. Habis Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bacanya biasanya surah andalan ibu apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tuh, luar biasa. Kata Allah, ya Allah, aku tahu hamba engkau itu sedang memohon kepadaku hati yang lapang, sedang memohon kepadaku agar kotoran dibuang sebagaimana Rasulullah SAW. Surah Al-Insyirah itu. Jadi pentingkan baca Al-Quran dalam sholat, terutama bacaan yang sangat tahsin. Ya, banyak banget tuh dalilnya. Nanti bisa dikirim slide-nya ya. Di sini tuh ayatnya. Ayat Al-Quran di dalam sholat itulah yang menjadi terapi ya. Sebagai komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, banyak banget tuh ayatnya ya. Bisa dilihat Ibu. Nomor 10 ruku. Tuh tadi kan udah dibilang sama kita bahwa ini sholat yang ini tuh sudah jelas dipandu oleh Allah. Karena kita perempuan, makanya saya bahas yang perempuan itu. Bahwa Siti Maryam sudah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Sujud dan ruku. Sebentar ya Bu, saya boleh minum ya. Sampai mana tadi? Ruku. Ya, ruku perintahnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43 ya. Ayat 43. Slide-nya nggak jalan lagi ya. Slide. Oh, nggak bisa. Tuh.
Udah ditekan. Kita kembali dulu. Hei. Hah? Yang nomor 10 adalah ruku ya. Slide saya nggak bisa dibuka lagi. Al-Baqarah ayat 43. Nomor 11 sujud ya. Ayatnya sama aja juga yang tadi. Bisa, tapi ada lagi tambahannya itu dalam surah Al-Hajj ayat 77 ya. Kalau yang ruku tadi yang diperintahkan kepada Maryam itu surahnya surah An-Nisa. Yang ketiga surah apa? An-Nisa ya? Ali Imran, Masya Allah. Kalau yang tadi ya Maryamu kunuti wasjudi itu Ali Imran. Ya, ayat 43. Ada juga yang di Al-Baqarah ayat 43 juga, coba dilihat ya. Terus kalau sujud tambahannya dalam surah Al-Hajj ayat 77. Yang nomor 12 yang harus diperhatikan dalam sholat adalah duduk. Karena Nabi SAW bersabda, apabila seseorang telah mengangkat kepalanya dari sujud yang terakhir dan ia duduk kira-kira cukup untuk membaca tasyahud akhir, itu telah sempurna sholatnya. Jadi penyempurna sholatnya itu tasyahud akhir yang diakhiri dengan salam. Apabila ke-12 hal yang kita bahas barusan telah dipenuhi, maka ada satu hal lagi yang harus dilengkapi, yaitu ikhlas. Sholat itu harus ikhlas agar sholatnya benar-benar sempurna. Itu kata Allah, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Surahnya Al-Mu'min ayat 14. Silahkan ya dicari ya. Slide saya tidak bisa digerakkan lagi, harus dari awal lagi kayaknya. Gara-gara tutup video kayaknya tadi minum. Nah, seperti itu, alhamdulillah. Sudah selesai pembahasan tentang 12 hal yang diperhatikan. Sebetulnya saya masih punya banyak seperti yang syarat wajib itu. Barangkali bisa saya fotokan saja kitabnya yang sudah diterjemahkan, saya kirim ke apa namanya? Ke grup, ya betul, ke grup. Ini saya dibantu sama Kak Silvi, Bu. Di samping ada asisten. Baiklah, saya stop share karena memang udah nggak bisa dibuka lagi slide-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya buka aja mute-nya, ibu-ibu. Silahkan yang mau bertanya atau yang tadi kurang begitu dipahami supaya tidak salah sambung. Silahkan, Bu. Yang mau nanya ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Afwan tadi pas ada tamu jadinya ada sebagian terlewat ini. Ya, kalau yang terlewat insya Allah nanti dikirimkan. Tapi silahkan diungkapkan. Untuk waktu-waktu sholat kan tadi untuk maghrib taubatnya Nabi Yakub, asar Nabi Sulaiman. Nah, subuh dan duhur tadi tidak terdengar saya. Oh, yang sebelumnya berarti ya. Nabi Adam taubatnya waktu subuh. Adam, subuh ya. Adam. Apa lagi? Yang duhur siapa duhur? Nabi Daud. Nabi Daud. Oh ya, itu aja ustazahnya. Baik. Ya, terima kasih. Sama-sama. Silahkan Ibu Elis Jamila yang raise hand ya. Ibu Elis silahkan. Ibu Yuli Uhaini. Ya, Ustazah saya, Ustazah. Oh, dah ya, silakan. Makasih, Masya Allah. Barakallahu fiik, ilmunya Masya Allah. Amin, amin. Agak keras ya, Bu? Ya, ingin saya tanyakan, untuk itu Ustazah, duduk antara dua sujud, iya. Itu rukun atau bukan sebetulnya ya? Ya. Kan ini kita di sholat subuh yang 3 duduk di antara dua sujud. Mbak Sana. Ya. Ya ini kayaknya saya harus dibahas deh supaya terlihat. Gak apa-apa Ibu lebih panjang waktu?
Nggak apa-apa. Baiklah, harus dibahas. Ini panjang sekali bahasan ini. Yang tadi saya bilang, Bu, bahwa di dalam sholat itu ada syarat. Tadi itu kan, terus apa? Iya. Ada rukun, ada apa Rukun, lagi? wajib, sunnah, Ini mau nggak? makruh. Ini lama sekali, nggak apa-apa. Panjang, tapi ini wajib diketahui sehingga biar tahu kalau duduk di antara dua sujud itu apa hukumnya. Karena kan ada rukun, ada wajib, ada apa lagi tadi? Iya betul Ustaz. Sunnah. Sunnah, dawa, Iya. batal. Kalau panjang sekali bisa di pertemuan nanti, Bunda. Tapi saya coba singkat-singkat biar diketahuan ya. Iya, Bunda. Bukan Iya, masalah nanti, bukan masalah nantinya saya. Masalah takut tidak ada umurnya. Janjinya tidak terpenuhi. Bunda. Ya. Saya ceritakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama syarat sholat. Syarat sah sholat itu orang Islam. Jadi kalau nggak Islam nggak sah. Harus punya akal. Kalau orang gila nggak usah sholat. Orang gila udah masuk surga. Harus tamiz. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Harus bersuci. Harus masuk waktu. Ya 12 tadi itu kan dari 12.000. Jadi 12.000 itu adalah sebetulnya kumpulan dari rukun sholat, dari wajib sholat ini tadi. Harus bersih dari najis. Itu maksudnya ke syaratnya, syarat sah sholat. Menghadap kiblat. Terus membaca lafaz niat. Yang usolli fardhu subhi itu lafaz niat. Itu syarat. Bukan rukun ya. Kalau rukun itu pertama berdiri bagi yang mampu tadi. Ya. Itu bagi yang mampu. Karena tadi dalam surah Ali Imran yang saya tadi bilang, alladzina yadhkuruna qiyama. Kalau enggak udah, kalau enggak ala junubihim. Berbaring ya. Kedua takbiratul ihram, itu masuk rukun. Membaca Fatihah rukun. Ruku, iktidal, sujud, bangun dari sujud, itu rukun. Bukannya bangun dari sujud itu akhirnya duduk sebentar ya. Itu rukun ya. Duduk di antara dua sujud termasuk rukun sholat. Ketahuan kan? Kalau nggak dibahas nggak ketahuan. Tumaninah di setiap rukun. Ini yang ingin saya bahas tuh semalam ngomong ke Bu Yanti. Jangan sampai saya melewatkan pembahasan tentang tumaninah. Karena rata-rata orang-orang tidak tahu apa itu tumaninah yang benar. Tumaninah yang benar itu setelah bergerak itu harus diam sejenak, mulutnya, badannya tentram. Jadi kita harus menentramkan anggota badan. Misalkan Ibu habis apa? Habis ruku ya. Habis ruku. Atau habis berdiri ke ruku lah yang pertama sholat gitu kan. Ibu habis baca tari. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ruku Ibu. Tuh ruku tuh jangan langsung gini, jangan gini. Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azim. Jangan dulu. Berhenti dulu sejenak. Badannya dilempengin dulu. Mulutnya mingkem. Badannya meneng gitu kata orang Jawa. Jangan gerak. Itu namanya tumaninah. Banyak lagi tempatnya tumaninah itu. Di sujud ada dua. Karena sujudnya dua. Duduk di antara dua sujud, di ruku. Ya, ada tumaninah. Jadi tumaninah termasuk rukun. Rukun yang kadang-kadang orang abai. Ya, apalagi kalau tarawih takut ketinggalan. Tumaninahnya nggak terlihat, hati-hati ya. Tumaninah itu rukun, ya. Setelah berdiri ke ruku, berhenti sejenak, badannya tenang, mulutnya tenang. Seukuran subhanallah, Bu. Tumaninah itu seukuran subhanallah. Ya, 1 detik. Yang lain mohon ditutup, Ibu jangan ngobrol, Ibu Devi. Tolong ditutup ya. Speakernya yang tidak bertanya mohon ditutup ya. Saya mohon ya. Banyak yang dibuka speakernya yang nggak bertanya. Tolong ya. Terima kasih pengertiannya. Karena ada suara dari belakang. Sekali lagi rukun sholat sampai tumaninah barusan ya.
Jadi tumanina dalam sholat itu yang perlu dipentingkan, pertama ketika ruku, sujud 2, duduk di antara 2 sujud, itu tumanina. Ada 4 ya. Coba dilihat tumanina. Kalau di dalam berdiri tidak ada tumanina, tidak, belum. Mulainya dari ruku tumanina. Jadi ibu yang bertanya, maaf tadi Ibu Elis El Jamila, duduk di Iya. antara 2 sujud termasuk rukun, ya. Rukunnya mana lagi? Rukunnya itu tasyahud akhir, bacaan at-tahiyatul sama duduknya. Jadi ada 2 rukun di sana. Bacaannya rukun, namanya rukun qauli. Setiap rukun yang ucapan namanya rukun qauli. Setiap rukun yang pekerjaan duduk di antara 2 sujud, duduknya itu rukun fi'li. Fi'li. Iya. Jadi rukun pekerjaan. Kalau bacaannya namanya rukunnya rukun qauli, seperti sahud akhir, Al-Fatihah. Kalau bacaannya yang di antara 2 sujud, bacaannya ya. Kan tadi rukunnya duduknya ya. Bacaannya itu kalau ibu nggak kekejar, cukup segini. Robbik firli warhamni. Robbik firli. Boleh. Karena itu tidak termasuk rukun yang ini. Paham ya? Iya, Bu. Yang disebut rukun adalah duduknya. Duduknya. Kalau bacaannya mau separuh aja karena nggak kekejar oleh imam, boleh. Yang penting duduknya, itu rukun. Iya. Itu Masya Allah. makanya saya bilang ini pembahasan yang sangat luar biasa. Satu season, 1, 2, 3 jam belum. Ya, bacaannya cuma Robbik firli warhamni. Misalkan bagus lagi sempurna. Robbik firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini. Paham ya? Paham insyaallah Ustazah. Iya. Kaitannya Jadi yang gini, rukun itu duduknya. Kaitannya gini Ustazah. Kalau di sholat sunnah witir misalnya 3 rakaat. Ya. Ada yang bilang boleh tidak menggunakan duduk di antara 2 Beda. sujud. Itu beda. Itu tidak ada duduk di antara 2 sujud. Karena sholat witir yang 2 rakaat juga tidak ada. Oh begitu ya. Iya. Masya Allah. Kita berbicara kepada sholat fardu. Karena kalau sholat sunnah tidak ada duduk di antara 2 sujud. Kan namanya duduk di antara, kalau itu langsung hanya 2 Iya. rakaat. Betul. Nah. Iya. Sholat subuh gimana, Bu? Ada duduk di antara 2 sujudnya. Ada ya. Wajib rukun. Enggak, Ibu kalau sholat subuh enggak pakai ya? Pakai sayang, pakai. Alhamdulillah. Jadi kalau yang sholat witir itu tidak perlu ya? Iya, yang tidak, yang witir saya juga kalau witir tidak pakai Langsung duduk di 3 antara- ya? Iya, langsung 3. Enggak apa-apa kalau yang kayak gitu. Insya Allah. Kalau yang witir itu ibu duduk di antara 2 sujudnya enggak pakai atau tasyahud awalnya yang dimaksud? Yang maksudnya iya tasyahud awal. Itu yang saya heran barusan. Mungkin yang dimaksud ibu tasyahud awal deh. Iya. Jadi enggak pakai tasyahud awal. Terpecahkan ya. Iya. Nah, Masya jadi Allah. bukan duduk di antara 2 sujud yang ibu maksud dalam sholat witir. Tidak pakai tasyahud awal. Ya. Iya. Tasyahud awal. Seperti itu. Karena Iya. kalau duduk di antara 2 sujud mas semuanya bisa dilakukan ya. Betul. Ya tidak ada tasyahud awal, jadi langsung jeda. Langsung. Langsung naik ke rakaat naik. ketiga. Iya. Iya. Ya itu. Biar nggak kesaru. Ibu-ibu di sini banyak takut pusing ya. Ya, Masya Maksud Allah. Ibu Elis itu tidak ada tasyahud awal. Iya. Tahiyat duduk, tahiyat awal, duduk iftiros ya namanya. Nah, iftiros. Ya, Tidak pakai ya. Betul. Masya Allah. Kalau duduk di antara 2 sujud di setiap sholat pasti ada. Ada. Baik itu wajib maupun sholat sunnah. Bagaimana Ibu? Sudah dipahami yang itu? Masya Allah. Ya, Jazakallah. jadi termasuk rukun sholat. Sholat Saya ya, lanjutkan. Saya tidak menerima pertanyaan dulu karena kita sepakat untuk membahas keseluruhan tentang syarat, rukun dan wajib dan batal dan makruh ya. Sunnah.
supaya kita benar-benar hafal itu. Jadi pertanyaan Ibu Eli saya ulang biar ibu-ibu ingat bahwa duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun sholat. Duduk iftiros yang tahiyat awal di dalam sholat witir itu ditiadakan karena langsung 3 itu. Tirosnya. Mana yang wajib? Hal yang wajib dalam sholat adalah bagian sholat yang apabila ketinggalan salah satunya dengan sengaja, maka sholatnya batal. Tapi kalau tidak sengaja, boleh sujud sahwi. Yang mana? Perhatikan. Yang boleh sujud sahwi, perhatikan. Semua takbir, selain takbiratul ihram. Kalau lupa takbir, itu tinggal sujud sahwi. Takbir namanya takbir intikal. Saya kasih tahu Ibu. Takbir di dalam sholat ada 2 ya. Ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbiratul ihram di dalam sholat hanya 1. Yaitu ketika kita hendak pertama kali sholat. Takbir-takbir yang lain namanya takbir intikal. Bahasa Indonesianya takbir tanda perpindahan. Takbir yang disebut ada Allahu Akbar. Bacaan. Ya. Yang disebut tuh. Kalau ngangkat tangan nanti ada bicara lagi. Ini yang dimaksud Allahu Akbarnya lupa. Saya lupa membaca takbiratul ihram. Maaf. Saya lupa membaca takbir intikal. Saking banyaknya ini. Itu saya lupa baca takbir intikal saat bangun dari sujud. Itu boleh sujud sahwi. Kalau lupa. Yang boleh sujud sahwi ya. Melafadzkan subhana rabbiyal azim pada saat ruku. Tapi 1 kali. Itu kata ibu bagaimana kalau 1 kali? Ya memang 1 kali. Sunahnya 3 kali. Gitu. Kalau ibu sholat sangat cepat sekali bermakmum ke orang, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih udah cukup. Kalau ibu tidak ingin menggunakan waktu yang sia-sia, komplitkan itu 3 kali. Tapi saya malah nggak baca sama sekali. Gimana Bunda? Sujud sahwi. Jadi dibolehin. Wajib sholat itu untuk di sujud sahwi. Kalau nggak sengaja ya Bu. Rabbana walakal ham. Itu kan sejenis takbir intikal ya Bu. Kan tadi saya bilang takbir intikal. Kalau ketinggalan takbir intikal boleh sujud sahwi. Bukan takbiratul ihram. Kalau nggak takbiratul ihram batal udah sholatnya di awal ini. Balik lagi. Takbir intikal. Karena Rabbana walakal ham itu berbeda sendiri bacaannya ya. Dia tidak Allahu Akbar ketika kita bangun langsung Sami Allahu liman hamidah. Aduh, saya pengen cerita asal muasal tentang Sami Allahu liman hamidah. Cerita dong Ustazah. Iya, tapi keburu nggak? Ibu, nggak apa-apa ya? Ya karena penting banget ibu-ibu tahu ini. Jadi sebetulnya awalnya itu tadinya Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku nggak Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Begitu tetap. Pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketinggalan berjamaah. Padahal dia adalah salah satu sahabat yang tidak pernah ketinggalan jamaah. Ketika ia masuk ke dalam masjid, Rasulullah sudah memulai sholatnya. Ketika Rasul sudah memulai sholatnya, itu Jibril, padahal Rasulullah sedang sholat, bisik-bisik Jibril. Ya Muhammad, alhamdulillah, Abu Bakar gak ketinggalan sholat, dia sudah datang tuh di belakangmu. Kan tidak mungkin Nabi Muhammad jawab, oke Jibril, siap Jibril. Kan gak mungkin di dalam sholat itu semua kata-kata sudah dipandu oleh Allah, ya kan? Nah, sebagai jawaban Rasulullah SAW kepada omongan Jibril yang tadi, karena saat itu ngomongnya Rasulullah itu mau bangun dari ruku, jadi Rasul bilang,
Sami Allahu liman hamidah. Digantinya saat itu, Bu. Masya Allah. Allah Maha mendengar kepada pujian hambanya yang memuji. Siapa yang memuji tadi? Abu Bakar. Kata Abu Bakar tadi, alhamdulillah saya tidak ketinggalan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ya semuanya kaget. Sahabat-sahabat semua. Kok beda redaksinya? Sejak saat itu diganti. Ada sejarah, Bu. Semua kata-kata, semua bacaan ada sejarahnya. Jadi kalau yang ini sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq ketinggalan sholat. Tapi ternyata Nabi baru memulai sholat. Akhirnya kata Abu Bakar, alhamdulillah saya tidak ketinggalan sholat. Kan itu tidak kedengaran oleh Rasulullah. Jibril bilang, itu Abu Bakar dia berhamdalah Muhammad. Dia senang tidak ketinggalan berjamaah. Ya kan nggak mungkin Nabi jawab, ya, enggak. Tapi Nabi jawabnya apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pujian yang memuji. Siapa yang memuji? Abu Bakar As-Siddiq. Penting itu tahu. Saya tak coba ada yang mewakili ke saya. Apakah ibu-ibu sudah tahu kisah itu? Atau Belum. selama ini ya saya ngikut-ngikut aja karena emang dari dulunya sudah begini bacaannya. Iya. Baru Iya. tahu sekarang nih Bunda. Alhamdulillah. Jadi kan memang Alhamdulillah. disebutnya tetap takbir intikal ya. Dapat ilmu. Disebutnya tetap takbir intikal, tanda-tanda perpindahan. Beda bacaan itu doang, satu yang sami Allahu liman hamidah. Itu kisahnya. Alhamdulillah. Itu ya manfaat pertemuan belajar dari belajar ke belajar. Apa yang kita harus tahu. Kalau yang soal sami Jadi Allahu liman hamidah yang itu, selanjutnya yang wajib ya. Tadi baru sampai subhana rabbiyal Rabbana walakal hamd ya, itu wajib. Terus subhana rabbiyal a'la itu juga wajib. Kalau ibu tinggalkan tidak sengaja karena ketinggalan oleh imam, ibu sujud sahwi ya. Satu minimal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacaan ya, wajib. Bukan rukun, wajib, beda. Wajib sama rukun beda. Kalau rukun nggak dilakukan nggak sah. Kalau wajib masih bisa sujud sahwi. Terus yang keenam melabatkan Rabbik Firli tadi. Itu yang Rabbik Firli-nya itu wajib. Yang duduk di antara dua sholatnya rukun. Ya. Duduk di antara dua sujud rukun. Bacaan Rabbik Firli-nya wajib. Kita jangan bayang-bayangin kalau ketinggalan deh. Kalau bisa semuanya lakukan saja Bu yang rukun dan wajib itu. Iya. Udah mentok-mentok gitu. Baca Rabbik Firli gitu. Coba. Hanya segitu aja udah dibolehin. Rabbik Firli warhamni. Jadi berarti harus ada bacaan ya. Kan tadi apa? Baca duduk yang tasyahud awal tadi atau tasyahud awalnya duduknya itu sudah tidak mungkin ketinggalan karena itu adalah akhir dari sholat. Lanjut sunnah. Sekarang mohon ditutup Bu yang tadi dibuka. Banyak suara dari belakang kalau ke saya. Lagi Halipnya juga sama, kagak ngerti. Tuh, siapa yang ngobrol? Ibu Depi ya? Saya tutup aja deh. Ada ibu dokter datang Bu. Katanya kok itu buka impusan sendirian. Saya buka impus sendiri. Maaf ya Bu dokter. Aku buka sendiri. Baik, selanjutnya sunnahnya ya Bu. Hal yang sunnah dalam sholat tidak termasuk rukun, tidak termasuk wajib. Tapi kalau tidak dilakukan tidak membatalkan sholat. Ingat definisi sunnah. Ma yusabu ala fi'li
wala yu'aqabu ala tarkihi. Jadi dapat pahala apabila dilakukan, tapi tidak dosa kalau tidak dilakukan. Itu definisi sunnah. Ingat, pertama, mengangkat kedua tangan ketika takbir intikal itu sunnah. Membaca doa iftitah sunnah. Ingat, jadi jangan pada ribut soal doa iftitah, mau Allahu Akbar kabiro ke, mau Allahumma ba'id ke, nggak usah ribut. Jangan ribut soal sunnah, ya. Selama bukan rukun. Sunnah ya. Membaca apa lagi? Surah Al-Quran. Misalkan ibu terburu-buru, maka ibu hanya sempat baca Fatihah. Anggaplah Fatihah itu saja Al-Qur'annya, ya. Karena Al-Fatihah itu sendiri adalah Al-Qur'an. Ini yang sunnah-sunnah nih. Mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud selama sholat itu sunnah. Yang batal, yang bikin batal, ingat nih, yang bahaya nih. Berbicara ketika sholat, berbicara bahasa lain, batal. Ya, kalau di dalam webinar atau kajian kayak gini, tadi ada ibu-ibu tuh yang lagi ngomong apa, nggak batal kita, masih lanjut. Tapi dalam sholat, sono-sono geser dikit, dalam sholat, ya batal. Gitu. Isyarat-isyarat orang juga kalau isyarat terlalu keras batal. Karena isyarat dalam sholat sudah dikhususkan sendiri kan. Ada yang bilang suruh subhanallah, ya cukup segitu. Enggak gitu aja batal. Tertawa dalam sholat batal loh Bu. Ibu suka tertawa enggak kalau sholat? Diganggu anak. Tertawanya itu yang koh-kohah gitu, yang hahaha gitu. Kalau senyum enggak. Makanya kalau tertawa, supaya tidak membatalkan, kata santri-santri, tahan lidahnya. Supaya nggak berbunyi. Ini soalnya kan kita sering dapat gangguan dalam sholat, bener nggak? Ya ini saya kasih tahu ke ibu, tahan lidahnya. Supaya nggak gitu. Itu yang membuat batal soalnya. Jadi tertawa yang dimaksud dalam hal fikih ini adalah tertawa yang mengeluarkan bunyi. Sehingga kita mengangkat tubuh. Kan tubuh harus ajeg, harus tegak. Tapi kalau ketawa kan bergerak. Loh. Jadi tahan. Karena begitu menahan lidah, badannya nggak bergerak. Coba aja. Tapi jangan coba-coba dalam sholat. Coba-coba sekarang. Jangan dalam sholat. Coba dalam sholat iseng banget. Ya Bu, paham sampai situ? Terus apa lagi yang membuat batal sholat? Makan dan minum. Ya nggak mungkin Bunda, masa saya minum, masa saya makan. Jangan salah. Minum ludah. Makan sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Itu makan. Kata ibu, dikeluarin sayang nih belinya mahal. Habis makan apa ya, habis makan seblak. Batal Bu. Yang ada di gigi-gigi itu ke kiri aja dibuang sedikit. Gitu. Tanpa mengurangi hormat dalam sholat. Daripada dimakan. Daripada digayem. Ternyata ya batal sholatnya itu. Makan dan minum dalam sholat itu yang itu. Air liur. Berjalan terlalu banyak tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluan, contoh gini. Kan ini soft. Tiba-tiba yang di depan kita, orang itu batal sholatnya karena kentut. Akhirnya dia ke kamar mandi. Sementara sop itu jangan sampai kosong. Ibu langkah ke situ 1 kali. Kata ibu agak jauh soalnya Bunda. Jaraknya 2 sajadah. Langkah tapi pakai jeda. Langkah sekali, berhenti sejenak. Langkah sekali, berhenti sejenak. Agak jauh, mungkin 3. Ya udah, langkah sekali, berhenti sejenak. Langkah sekali, 2 kali ya, berhenti sejenak.
Langkah lagi ketiga kali, baru sampai ke tempatnya. Boleh. Asal ada jeda ya, jangan berturut-turut. Jangan mualat, jangan jalan-jalan. 1, 2, 3, langsung ke depan. Bukan. Dalam sholat ada aturannya ya. Jadi langkahnya pakai jeda dulu. Atau ke samping. Yang samping tuh misalkan kosong. Sementara yang sana lebih banyak, jadi saya keselang banyak gitu. Boleh menggantikan tempat kosong di dalam sholat. Asal langkahnya langkah yang tidak mualat. Ya. Jadi yang jangan jalan kaki seperti biasa. Jangan 1, 2, 3, jangan. Sekali, diam. Langkah lagi kedua kali, diam. Jadi kayak apa ya? Aclok-aclokan ya. Baris berbaris. Nggak apa-apa ya. Ya, asal jangan jalan yang tidak ada keperluan. Itu perlu Ibu. Perlunya apa? Mengisi yang kosong yang di depan. Yang safnya lebih dekat dengan imam. Ya. Paham sampai situ, Bu? Tersingkapnya aurat batal ya, Bu? Kelihatan udel kayak orang India. Kadang-kadang bukan kita yang buka, anaknya yang buka. Makanya, Bu, kalau lagi sholat pakai baju ya, jangan telanjang. Gak apa-apa, daster itu favorit Ibu pakai aja. Daripada kelihatan aurat. Aurat mana sih yang sebetulnya lebih rentan? Kaki, Bu. Ibu gak nyadar, kadang-kadang kakinya kelihatan. Maaf, saya sering berjamaah di luar, sering saya betulin kaki orang itu. Orangnya tinggi, mukenanya pendek. Itu kasusnya. Ya karena dia pakai mukena yang ada di masjid, sarungnya kecil-kecil, pendek-pendek, orangnya tinggi. Jadi ketika saya mau sujud, itu ngelihat yang di depan udah sujud duluan, kakinya kelihatan, saya tarik. Dan saya sangat sering melakukan itu. Karena saya tahu terbukanya aurat itu termasuk batal sholat. Kan dia tidak tahu, Bunda. Kerasa lah, Bu. Iya kan? Kerasa. Ih, kok rasanya ini gak ketutup gitu. Tapi jangan was-was juga. Hati-hati, itu yang rentan. Makanya kenapa kalau secara terbuka mah nggak mungkin, Bunda, itu tadi secara kekurangan bahan mukena sarungnya pendek-pendek, Bu. Zaman dulu mukena yang bagus itu adalah mukena yang langsung itu loh. Mukenanya. Kalau sekarang kan sepotong-sepotong mukena ya. Padahal di zaman Nabi itu udah jelas banget dipandu gitu. Yang ini telapaknya harus kelihatan. Mukenanya rukuh yang kayak gitu, yang langsung. Itu ya yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat lagi, memalingkan badan dari kiblat. Kita nengok ke orang, gini. Itu siapa sih itu yang di samping kita? Ngobrol baik lagi sholat, iseng kita lihat gini, nah itu batal. Jangan berpaling dari kiblat lurus tegak ya, bodoh amat itu yang berisik-berisik itu, biarkan aja, kita udah masuk ke dalam sholat. Menambah ruku, menambah sujud, menambah berdiri, menambah duduk secara sengaja, itu batal sholat. Emang ada ya, Bunda, yang gak sengaja? Ada orang yang merasa yang keganggu setan. Bagus banget kalau saya bahas nama-nama setan, Bu, kalau ada waktu ya. Setan yang mengganggu dalam ibadah, setan kanzab namanya. Nah, setan walhan, 2 itu yang ganggu ibadah. Rasanya 2 rakaat, sholat ini apa 3 rakaat, bener gak? Dalam sholat kadang-kadang gitu, rakaat ini rakaat berapa gitu. Itu diganggu oleh setan itu. Walhan yang mewaswaskan dari mulai wudu. Ya, kanzab yang mengganggu sholat kita. Nah, itu kan berarti Ibu antara mau menambah rakaat akhirnya, ya kan? Gimana ya, Bunda, kalau saya ini sholatnya 4 rakaat. Pas di rakaat keempat, saya merasa baru 3. Ya udah, rasain yang 3 aja. Habis itu Ibu nambah rakaat 1 kali lagi, sujud sahwi. Boleh seperti itu. Tapi ya itu tadi, bukan sengaja ya. Kalau sengaja batal. Saya bukan sengaja.
Tapi maaf, kalau saya seperti itu, saya tekankan aja udah 4. Kenapa? Karena nanti besok lagi takut diganggu lagi sama setan. Karena demen setan ganggu. Kemarin lu dapet sama gua diwaswasin, sekarang gua waswasin lagi. Biar lu nambah rokaatnya. Jadi kalau menurut saya, udah biarkan. Rasain aja, 4. Udah. Kata setan, oh nggak dapet nih orang. Seperti itu ya, itu batal. Kalau menambah dengan sengaja. Tidak sengaja tuh yang tadi karena ragu tentang rokaat, itu tidak sengaja. Mendahului imam dengan sengaja, suka nggak? Imam belum ruku, ibu-ibu udah ruku duluan, padahal di dalam berjamaah itu sudah jelas banget tatanannya. Imam pertama baca Fatihah, ibu lagi baca iftitah. Imam baca surah, ibu baca Fatihah. Habis itu kalau ibu udah selesai Fatihah, imamnya masih baca surah, ibu menyimak, mengikuti, tidak bersuara, boleh. Begitu imam, Allahu Akbar, ruku. Ibu jangan langsung ngikut, tunggu dulu itu imamnya turun. Jadi satu gerakan, mengikuti imam. Kalau bisa jangan bareng, apalagi mendahului. Tunggu dulu. Begitu kelihatan imam sudah turun, Allahu Akbar. Ikutin hatib. Yang ikutin hatibnya, jangan imamnya. Makanya kan ada hatibnya tuh. Allahu Akbar. Kata hatib itu kita ikut itu. Supaya tidak mendahului itu di masjid kalau ada hatib. Karena khotib itu mengikut setelah imam gitu. Jadi jangan imamnya yang jadi pedoman, tapi khotibnya ya. Kalau khotibnya Allahu Akbar itu bareng itu ibu, supaya tidak mendahului imam. Apalagi imamnya jauh nggak kelihatan. Ikutin yang kedua, yang khotib itu yang meniru imam. Makruhnya mana bunda? Kalau udah yang membatalkan. Yang makruh memejamkan 2 mata saking khusyuknya, makruh. Ibu kalau sholat pejem matanya biar khusyuk, padahal makruh. Kenapa gitu bunda? Karena matanya harus menghadap kiblat. Kalau dipejem matanya gini, otomatis gak menghadap kiblat matanya, ya. Jadi makruh, tapi tidak membatalkan sholat. Tidak batal bu, tidak. Yang sunnah tadi aja tidak dilakukan, tidak batal. Masih banyak sebetulnya bu, tadi hanya saya singkat-singkat aja yang penting. Makruh menoleh tanpa keperluan, menoleh. Kalau tadi memalingkan kiblat lama gitu, menoleh makruh, gak ada keperluan. Meletakkan tangan di lantai ketika sujud bu, ini nih lengan nih. Lengan ibu ditaruh di tempat sujud. Kan yang ditaruh di tempat sujud bukan lengan. Apa? Telapak tangan. Ingat ya, yang ditaruh tempat sujud adalah telapak tangan. Ini. Tapi ibu naruhnya ini. Itu makruh. Kayak katanya kayak anjing lagi itu jongkok. Banyak melakukan gerakan yang sia-sia. Seperti lihat jam lagi. Itu makruh. Lagi sholat ngeliat jam ini udah jam berapa, terawih lama amat gitu. Nah, makruh itu. Ya. Nah, itu aja Bu. Kalau dibahas semuanya itu enggak lama sekali, banyak ya. 12.000 kok. Hal-hal yang di dalam sholat itu. Sumbernya dari Sifat Sholat Nabi yang edisi revisi Muhammad Nasiruddin Albani. Itu yang saya baca. Kalau ibu tidak dapat dari saya itu cari aja di buku Sifat Sholat Nabi karya Nasiruddin Albani. Cari ya. Beli bukunya ya untuk panduan sholat. Ya. Itu seperti itu Bu. Coba sini. Apa bunda? Bunda, Ya. Bunda Eri mananya Bu? Nasarudin apa bukunya? Nasiruddin Albani. Nasiruddin Albani. Sifat Sholat Bunda, Nabi. Itu yang saya bacain barusan dari kitab itu.
Nah, ya Bunda, yang tadi membatalkan air liur kan membatalkan. Ya. Yang minum air liur itu kan membatalkan. Iya, kalau kita niatnya lagi minum. berjamaah, Kalau niatnya kepulauan minum sendiri ya. nggak apa-apa. Ya. Air Kalau liurnya apa, Bu? kepulauan sendiri nggak apa-apa. Kalau ketelan sendiri nggak apa-apa. ketelan. Kalau niatnya minum nggak boleh. Oh gitu. Terus satu lagi niat, kan niat itu wajib. Tapi saya pernah dengar ada ustadz bilang dikaitkan dengan firman Allah. Yang artinya katakan Muhammad, kalau Allah itu mengetahui isi hati. Jadi nggak perlu niat, Allah udah tahu. Jadi itu ditekankan sama ini saya niat, jadi suka kepikir sama firman itu. Gimana ya? Masalahnya yang dimaksud Ustadz tadi, saya bantu klarifikasi sedikit. Niat itu tidak perlu dibaca, Ibu. Ngerti nggak? Oh, nggak perlu dirapatkan. Jadi ya? kayak gini, niat saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Nggak perlu itu. Jadi bukan nggak perlu niat. Dalam hati. Niat marukun. Jadi niat itu diingat, bukan dibaca. Saya tuh sering banget ya ibu-ibu. Bu, kalau niatnya dibaca bisa-bisa ibu was-was ngerasa nggak dapet terus niatnya. Allah Akbar. Aduh nggak kebaca. Allah Akbar. Aduh belum dapet. Bisa begitu itu. Karena niatnya dibaca. Niat itu bukan dibaca, niat itu diingat. Bagaimana cara ngingatnya? Saya contoh aja dah ke ilmu psikologi dah ya. Ibu Ponco rumahnya kamarnya berapa? Nah, misalkan Ibu Ponco kamarnya 5. 5. Di dalam sholat, misalkan Ibu tahu mau sholatnya kalau yang 5 enggak aja 4 rakaat. Ibu bisa membayangkan seperti ibu membayangkan rumah ibu kamarnya ada 4. Tidak perlu kamar depan, kamar tengah, kamar belakang, nggak perlu gitu. Tinggal dibayangin, seret udah kelihatan rumah kita kamarnya 5. Bener nggak? Itu mengingat, bukan membaca. Itu yang dimaksud Ustadz tadi. Ya. Jadi udah tahu Allah. Jadi udah tahu ketika wudhu aja udah tahu kita mau sholat gitu maksudnya Ibu Tini. Yang dimaksud Ustadz tadi itu di firman tadi, bukan Ustadz, maksud saya firman Allah yang tadi. Allah tahu kehendak tujuan manusia. Ketika wudhu aja Allah udah tahu ibu tuh wudhunya wudhu untuk sholat apa, ya kan? Datang zuhur ibu wudhu untuk zuhur. Jadi cukup diingat niatnya supaya nggak jadi was-was. Allah. Jadi usyari gitu. Iya, udah memahami bahwa saya tuh mau sholat zuhur 4 rakaat, saya udah menghadap kiblat dan saya tahu sholat ini fardu. Tidak usah dibaca, diingat aja. Caranya mengingat seperti saya, misalkan mengingat rumah, misalkan kamar saya ada 2 misalkan di rumah ini, misal. Itu saya nggak perlu ngitung kamar depan, kamar belakang, nggak perlu baca, cukup ingat semua. Paham Ibu Tini? Jadi berarti yang berfungsi mana? Yang berfungsi adalah lub yang pernah saya bahas, hati paling dalam. Akal, Bu. Akal yang bermain. Karena yang mengingat itu adalah akal. Ya, akal kita. Kalau dibaca itu lama itu. Niat saya sholat fardu maghrib 3 rakaat madhab ghibah. Allah Akbarnya gini. Allah lagi nggak baca dia. Ya, jangan dibaca tapi diingat. Iya. Paham ya Ibu? Alhamdulillah. Paham, alhamdulillah. Ya. Bunda. Ada lagi yang bertanya? Ibu Rosi Fitria, silakan. Ustazah, saya mau tanya Ustazah. Ya. Afwan Ustazah, tadi Ustazah bilang yang sholat yang setelah ruku itu kita membaca yang Rasulullah. Sami Allah liman hamidah. Ya, Rasulullah menjawab Jibril dengan Sami Allah liman hamidah. Ya. Itu cerita Ustazah berdasarkan hadis atau bagaimana? Dalam tafsir Sawi, Ibu. Tafsir Sawi ya. As-Sawi, karya Imam As-Sawi ya. Itu cerita itu istilahnya, maksudnya kan kalau dalam hadis itu kan sahih. Dalam menafsirkan surah An-Nisa, jadi tafsir. Oh iya Ustaz. Iya.
Ustazah. Iya. Zakillah Ustazah. Iya. Wajazakillah khair. Jadi dalam menafsirkan surah An-Nisa yang tadi ditampilkan di slide ya. Tentang mau kota juga ada di tafsir Sawi. Waktu-waktu sholat sama. Baik Ustazah. Ya. Bunda mau tanya dong Bunda. Apa? Bunda kalau yang takbiratul ihram itu kalau kita baca abis niat, terus kan Allahu Akbar, terus kita baca ini wajah Tuhan Jalil Zifatarus Samawat itu takbiratul ihram apa itu Bunda? Doa iftitah. Oh itu doa iftitah. Dan sunnah ya. Tadi udah saya bahas dalam hal sunnah. Iya. Membaca doa Terus, iftitah sunnah. Yang Allahu Akbar kabiro walhamdulillah kasiro Iya. Itu sunnah. Oh sama. Namanya doa iftitah. Kalau yang Allahu Akbar pertama itu takbiratul ihram. Kalau Allahu Akbar yang lain di dalam sholat termasuk sami Allahu liman hamidah namanya takbir intiqal. Takbir tanda perpindahan. Ya. Iya. Oh berarti itu sunnah ya. Jadi sunnah. Jadi kalau ibu tidak kekejar itu di dalam sholat sunnah, lagi darurat, lagi bepergian, kata ibu itu kan sunnah, tapi saya tetap ingin sholat dia hanya segini doang. Misalkan kalau ibu Allahu Akbar kabiro ya, kalau Allahu Ba'id kan pendek. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang penting memuji Allah. Segitu boleh. Iya. Ditinggalkan sama sekali boleh. Kan tadi definisi sunnah sudah saya bilang, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Ya, di apa? Pahala kalau melakukan, tidak dosa kalau ninggalin. Tadi ibu udah ada, tadi saya bilang yang sunnah ya, doa iftitah namanya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhana itu. Doa iftitah, doa pembuka. Ya, tapi kalau masih banyak waktu kita, jangan sampai juga kita ngenteng-ngenteng syariat Nabi. Sunnah juga bagus. Intinya hanya ketika darurat. Ya. Itu ya Bunda ya? Iya. Kedudukannya sama. Ya itu doa iftitah, seperangkat itu. Ibu kalau bisa beli bukunya Sifat Sholat Nabi yang Nasiruddin Albani, di situ akan dibahas tentang doa iftitah. Ada yang Allahu Akbar kabiro, ada yang Allahumma ba'id, semua ada dalilnya ya. Oh iya baik. Di Sifat Sholat Nabi yang terjemah ya. Baik. Ya terima kasih Bunda. Ya. Dia tanya. Masih Fitria ingin bertanya Ustazah. Saya Bunda. Ibu Rosana silakan. Ya, terkait dengan doa iftitah, apakah untuk sholat sunnah itu juga sunnah? Doa iftitah itu untuk sholat sunnah, Bunda. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kedudukan doa iftitah tetap sunnah. Ya. Baik. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Ustazah Fitria. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fitria. Begini Ustazah, masalah niqab atau cadar yang anak gunakan. Kebetulan anak bekerja di sebuah mall dan tempat kerja anak ini tempatnya terbuka. Jadi saat sholat, apakah niqab anak ini anak buka atau tetap anak pakai? Sekiranya anak membuka tempat anak ini, Afwan, di depan ini jalan. Jadi banyak ikhwan yang lihat kadang, maaf, kadang ada yang itu yang bisa menjawab namanya yang kemarin saya bilang Rabu lalu. Namanya ilmu usul fiqh. Beberapa permasalahan dalam ilmu fikih. Apalagi sekarang musim pandemi, fatwanya udah keluar, sholat boleh pakai masker. Ya. Itulah kerennya ilmu fikih. Itulah kerennya ilmu fikih. Selalu ada temuan-temuan selanjutnya mengkaji ulang, namanya istihad. Ibu tutup aja. Ya. Ya. Gitu. Itu luar biasa. Maksudnya tuh bisa ilmu usul fikih tuh bisa menjawab sampai situ. Jadi kalau ibu bertanya, kata siapa Bu? Ini ilmu usul fikih. Beberapa permasalahan dalam ilmu fikih. Namanya dalilnya mana? La dororo wala diroro. Akhirnya maksudnya dalam keadaan darurat apapun bisa dilakukan.
apalagi sejak pandemi ini ulama terus menggalakkan bahwa masker jangan dibuka apalagi dalam masjid rame gitu. Nah itu kan apalagi sekarang terjawab sudah kan. Berarti cadar saya aman untuk digunakan di mall, kecuali ibu di dalam rumah pengen apa, pengen lebih sempurna ini menempelnya ke sejadah ya. Satu Kalau di lagi, depan Ustazah. orang ramai kan auratnya jadi ibu merasa tidak sempurna karena merasa ibu merasa kelihatan meskipun itu bonus, tapi bonus itu malah lebih tinggi nilainya kan, bisa menutup muka itu. Satu lagi Ustazah, begini, saat Ana melakukan sholat di rumah, saya punya balita usia 3 tahun, mungkin saat saya ruku, mungkin masih bisa saya menahan di belakang, dan Iya. saat sujud juga masih bisa menahan di belakang. Iya. Pas waktu saya berdiri lagi Ustazah, Iya. mungkin karena bobot badan si anak ini mungkin cukup berat, tapi saya nggak sanggup, jadi saya apakah boleh? Karena nggak sanggup berdiri, saya duduk dan melaksanakan rakaat kedua. Apakah itu sholatnya sah? Apa gimana Ustazah? Mungkin pada saat ruku, mungkin seperti kita sholat duduk gitu jadinya Ustazah gitu. Ruku, Dia yang sujud ikut-ikut tetap terus. Ibu biasa. nggak diikat aja kayak orang-orang di Mekah? Iya, kalau itu kan kita digendong di depan Ustazah. Iya. Kalau ini si balitanya bergendong di belakang. Jadi kalau mungkin kalau Pokoknya berdiri, ibu takutnya siasatin jatuh di aja. belakang. Bagaimana? Pokoknya ibu siasatin aja bagaimana ibu bisa sholat sempurna. Tapi ketika ibu menghadapi kayak tadi kan karena darurat. Allah Maha tahu dalam darurat itu. Hanya ibu sendiri yang Jadi tahu sholat dalam nggak batal ya, darurat. Ustazah ya? Iya. Takutnya Kan tidak kalau selalu saya- kan. Enggak, Karena Rasulullah saya kalau SAW anak- sendiri waktu sholat diganggu sama cucunya. Ibu pernah dengar? Pernah. Tapi Rasul akhirnya melambatkan sujudnya agar cucu-cucunya itu sampai puas dulu bermain di dalam punggungnya. Menunggu. Jadi tidak dipaksakan digituin sama Rasul, tidak. Itu. Dan itu sesekali. Sekali kejadiannya sekali. Upayakan Jadi, aja Bu, kayak di Arab itu orang Jadi digendong. kalau kita laksanakan Ada gendongan yang kayak gini. Nah, Yang bisa ke depan, yang bisa ke belakang. Tapi saya sendiri itu belinya di mana ya? Tapi gerakan dia jeda, nggak langsung jadi kalau digerakkan misalnya langsung. tidak bisa sempurna, Ya, jadi kalau tidak sempurna kita untuk berdiri karena ada penyebab kita nggak bisa berdiri, apa tidak membatalkan sholat Ustazah? tidak kalau darurat ya. Jadi kita fair Ustazah. Iya. Assalamualaikum Ustazah. Ibu Retno silakan. Ustazah. Ketutup lagi speakernya Ibu. Speakernya Ibu Retno ketutup lagi. Sekarang videonya juga. Masih bisa bertanya Kak Ustazah? Silakan Ibu Neneng. Terima kasih Ustazah. Tadi yang saya menyimak pertanyaan dari Ustazah Elis. Ya. Bunda kan bilang tasahud awal itu kan memang adanya di Sholat-sholat. duduk di antara dua sujud ya? Ustazah? Ya, bukan dia tadi salah bilang. Ibu tadi udah direvisi ya Bu. Iya. Yang dimaksud Ibu Elis itu adalah duduk di antara dua sujud. Iya. Saya tuh masih Terus dia bingung juga antara- bertanya kalau sholat witir nggak pakai tasahud awal nggak apa-apa. Saya bilang nggak apa-apa karena memang tidak ada tahiyat awal di sholat sunnah witir itu. Iya. Iya. Tapi kalau sholat subuh gimana Ustazah? Ya, Kan makanya tadi saya tanya ke Ibu Elis, ternyata dia salah bicara gitu. bingung. Saya juga belum paham juga kalau Iya, kalau gitu, tasahud awal itu atahiyat itu ya Ustazah ya? tasahud awal, tahiyat awal untuk yang berjenis 4 ya Bu. Iya, untuk 4 ya Dok. Ya, Iya. jadi yang subuh ya berarti Iya. memang nggak ada. Iya, tidak ada. Dua sujud berarti nggak ada tasahud Iya. awal gitu ya Iya. Ustazah ya. Iya. Langsung. Ya. Yang untuk sementara itu dulu Ustazah. Jadi Ya, Mas nggak ada. sebenarnya masih banyak sih yang ingin saya tanyakan tapi saya takutnya waktunya nggak sempat. Ya, memang Ya, Bu. urusan fikih ini luar biasa Bu. Iya. Persoalan harian, ibadah harian. Betul, takut Mm-mm. aja kita batal. Ya
Ya, jazakallah khair Ustazah. Wa jazakillah khair. Eri mau nanya boleh? Terputus. Udah ajan. Bunda Tadi Eri, Ibu Retno tuh sekarang udah ada lagi, silahkan. Maaf Bu, ini selaku Ustazah, selaku makmum, kalau kan harus baca, maksudnya walaupun imam udah baca Al-Fatihah, setelah saya baca, maksudnya makmum mengikutinya boleh harus baca lagi apa gimana ya makmumnya? Ada Kan beberapa cara untuk mengikuti Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah itu kan pardunya untuk kita, Bu, bukan untuk imam. Jadi kita harus baca. baca- Al-Fatihah itu rukun. Nah, maksudnya imam tapi baca- cara mengikutinya bisa begini. Ada yang bilang ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita jawab Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, kita jawab Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang begitu. Ada yang bilang mengikutinya setelah Fatihahnya imam selesai kita baca Fatihah. Ada yang begitu. Harus ada juga yang bilang karena imamnya saat sholat sirri tidak kedengaran seperti zuhur asar, mungkin kita sama dengan imam bacanya, nggak apa-apa. Baca, karena kan nggak kedengaran. Kalau sholatnya yang maghrib, isya, baru kedengaran imam sedang baca Fatihah. Nah, kalau itu bisa untuk menjawabnya, itu respon namanya, respon bacaan imam. Kalau itu malah enak, nanti pas baca Al-Qur'annya juga kita bisa menyimak, ya kan? Karena ya Kalau surat menjawab. lain maksudnya udah Ya, kita diam aja ya Ustaz. Ya maksudnya kalau pas baca surat Al-Qur'an kita diam aja ya. iya. Nah, kalau ibu hafal ya ikutin, nggak masalah. Oh iya. Iya, kan banyak Ya, kadang-kadang sekarang- yang hafal bacaan Al-Quran yang mana nyimak aja itu udah menjadi pahala. Pokoknya sedikitnya baca Al-Quran itu Al-Fatihah ya dalam sholat. Karena Al-Fatihah itu juga Al-Quran. Al-Quran. Iya. Ya, syukran Ustaz. Gimana, Ibu Retno? Ya, syukran. Ya. Jadi Ustazah. Ibu Mega, silakan tadi mau nanya. Bunda Eri mau nanya begini. Mohon maaf kalau misalkan kita pada saat sholat, Ya. itu mohon maaf ini berasa seperti perut itu rasa kepengen buang angin, tapi Ya. ragu-ragu kayaknya enggak gitu. Asik ini saya bahas ya, nama-nama setan ya. Maaf banget ya. Itu diganggu oleh setan, Bu. Nih, saya nggak usah berurutan ya. Ada setan namanya kanzab. Bagi orang-orang yang merasa malas menunaikan ibadah, maka itu dirayu setan kanzab. Atau kita merasa di dalam sholat itu ada rasa kentut, ada rasa mules, itu sama diganggu. Ada lagi walhan, iblis yang goda manusia untuk malas berwudu di saat sulit. Kan kemarin kita udah bahas tentang wudu ya. Saat-saat sulit itu dingin gitu ya, malas wudu. Nah itu setan walhan yang ganggu. Atau ganggu-ganggu apa lagi? Berbisik-bisik agar tidak dekat dengan Allah, setan. Azan ya Bu? Ya. Iya, azan. Saya nanti itu azan. ya, saya screenshot, saya kirim aja ke grup nama-nama setan, ya. Ya, Ustaz. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf Ibu, senang Lahir sekali batin, Bu. diskusi ini. Mudah-mudahan kalau ini benar